Sosial Ilmu Politik Universitas Terbuka, Bapak Rahmat Budiman SS MHum PhD. Yang kami hormati para wakil dekan di lingkungan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Terbuka. Yang kami hormati para ketua program studi di lingkungan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Terbuka. Yang kami hormati para dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Terbuka. Dan yang paling kami banggakan dan kami hormati Bapak Ibu para pengembang bahan ajar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh berkah dalam acara workshop pengembangan bahan ajar Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka tahun 2024 tahap 1. Mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rahmat Budiman SS MHum PhD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Pertama saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk duduk di depan, karena di sini ada senior-senior kami, kemudian ada dosen saya juga yang kebetulan. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, seperti tadi MC sampaikan bahwa saya adalah PLT Dekan Fisik, karena Dekan Fisik tanggal awal Maret itu berpulang ke rahmatullah, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, sebelum saya melanjutkan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk meninggikan cipta sambil mendoakan semoga Allah almarhum Dekan Fisik Bapak Hussein Arifin PhD mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Meninggikan cipta dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, atas nama Fisik saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, termasuk kesediaan Bapak Ibu untuk memenuhi undangan dari kami menjadi penulis bahan ajar. Ada beberapa wajah baru yang belum saya pernah ketemu sebelumnya, tetapi ada beberapa juga yang sebelumnya juga sudah ketemu. Khusus buat Bapak Ibu yang baru kali ini terlibat, jadi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi penulis yang ilmunya akan dimanfaatkan jauh lebih banyak oleh mahasiswa. Saat ini mahasiswa Universitas Terbuka berjumlah 525.390 orang. Jadi FISIP itu termasuk fakultas yang mahasiswanya paling banyak. Kalau satu mata kuliah katakan ada 60.000 mahasiswa yang meregistrasi, berarti ada 60.000 orang pada semester itu yang membaca tulisan Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap tentunya bahwa apa yang Bapak Ibu tuliskan di dalam bahan ajar tersebut menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah tidak ada di dunia.
Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Universitas Terbuka sejak pertama kali didirikan itu selalu mengedepankan prinsip kerjasama. Dan di setiap kesempatan kepada mahasiswa Universitas Terbuka, kepada mitra-mitra Universitas Terbuka, kami sampaikan bahwa mahasiswa UT itu adalah mahasiswa yang paling beruntung. Kalau kita kuliah di UNPAD misalnya, dosen-dosennya itu dari UNPAD saja. Kalau misalnya dari UNIXA, ya dari UNIXA saja. Tapi kalau mahasiswa UT itu dosennya yang diwakili dalam bahan ajarnya itu adalah ditulis oleh dosen-dosen terkemuka, dosen-dosen terkemuka dari perguruan tinggi terkemuka. Jadi meskipun mahasiswa tinggal di Miangas, saat ini kita punya 3 orang mahasiswa di Miangas, 3 orang mahasiswa dan 2 orang alumni. Mahasiswa yang tinggal di Miangas itu bisa membaca tulisan yang ditulis oleh teman-teman, oleh para dosen dari UNPAD, dari UI dan dari sebagainya. Jadi itu adalah salah satu kelebihan menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Salah satu luaran dari kelebihan itu adalah pada tahun 2020 untuk formasi 2021 itu 9.436 alumni UT itu lolos tes CPNS. Dibanding perguruan tinggi yang lain, alumni paling banyak UT. Artinya apa? Karena seringkali pendidikan jarak jauh itu dipandang sebagai perguruan tinggi kelas 2, second grade education. Lulusan UT bisa apa? Bisa nggak bersaing? Lulusan UT nanti masuk angin karena terbuka, gitu kan? Ya, tetapi dengan bantuan Bapak Ibu sekalian, para penulis bahan ajar yang hebat, kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa berkompetisi tidak saja di dalam negeri tetapi di luar negeri. Beberapa mahasiswa UT itu ada yang diterima di luar negeri. Yang direct ke saya itu ada 3 orang, satu dari Monash, dari Bima, lulusan manajemen, ada satu lagi ke Belanda, satu lagi yang sekarang sedang mengambil S2 itu di Glasgow. Jadi intinya adalah yang ingin saya sampaikan adalah berkat bantuan Bapak Ibu sekalian, kita bisa mencetak SDM yang betul-betul unggul. Karena tugas dan tanggung jawab mencerdaskan bangsa adalah bukan tugas kita sebagai dosen di perguruan tinggi masing-masing, tetapi adalah tugas kita bersama. Jadi sekali lagi, dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan atas nama FISIP, atas nama UT, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu sekalian membantu UT menyiapkan bahan ajar berkualitas demi menciptakan generasi bangsa yang berkualitas pula. Mohon izin, saya tidak dapat memberikan penjelasan yang panjang karena pukul 2 saya harus mengikuti rapat dengan mitra dari luar negeri. Selain sebagai hari ini saya rangkap-rangkap, termasuk kemarin rangkap-rangkap, hari ini saya WR4 merangkap PLT Dekan FISIP, PLH Rektor karena Rektor sedang ada tugas ke daerah, dan pada saat yang bersamaan saya sebagai Sekretaris Jenderal Asian Association of Open Universities, tadi ada webinar, sekarang ada lanjut dengan rapat dengan teman-teman dari Sukhothai Thammasat Open University. Jadi dengan segala kerendahan hati sekali mohon maaf saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Atas perkenan Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka workshop pengembangan bahan ajar periode 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih kepada dekanat, kepada BD1 dan tim para kaprodi, dosen-dosen di kaprodi yang sudah menyiapkan acara ini. Sebaik mungkin mohon dipastikan para penulis bahan ajar ini kerasan selama di UT. Ya, apabila Bapak Ibu sekalian, karena di sini kan nanti ada kantor partnya dari UT, apabila ada hal yang ingin disampaikan, mohon tidak segan-segan memberitahu kami.
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Budiman SSM PhD yang telah berkenan membuka acara dan menyampaikan arahannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penjelasan materi penulisan rancangan mata kuliah RMK oleh Ibu Widyasari SSMU. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak Ibu, sebelumnya ada yang pernah mengenal saya atau pernah melihat saya di sinetron Ajab atau sudah pernah melihat di sinetron Hidayah? Tidak ada, Bu, belum pernah. Masukkan di dalam kegiatan belajar. Jadi satu CPKMK itu yang kompetisi yang diharapkan itu Bapak bisa masukkan ke dalam subbab, misalnya kami menyebutkannya kegiatan belajar, kami singkatnya KB. Jadi KB1 ada KB2 ya sampai KB5 kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Jadi nanti dimasukkan ke sub pokok bahasan dan rincian topik yang di narasikan di dalam KB itu, kegiatan belajar ya. Di contohnya, lalu ada gambar dan ilustrasi ya. Bapak Ibu diminta untuk setiap modul ada ilustrasi atau gambarnya ya. Mengintensifkan keterlibatan dan interaksi kognitif mahasiswa, membantu mengembangkan life values ketika mahasiswa mempelajari materi dan bahan ajaran ya. Minimal 2 in-text activities per modul ya Bapak Ibu. Jadi setiap ada materi udah panjang lebar, di bawahnya sisipkan in-text activities. Itu apa? Memberi jeda mahasiswa membaca, istirahat dulu ya. Maksimum terdiri dari 250 karakter tanpa spasi ya. Nah, yang tadi saya jelaskan 3 modul per SKS, 2 sampai 4 per modul ya. Menggunakan ilustrasi, 3 ilustrasi setiap KB ya. Ingat, 1 modul isinya maksimal 6 KB. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh. Kalau modul saya ada sampai 6. Menggunakan audio video, 1 audio video per modul maksimal 5 menit ya Bapak Ibu. Nah, sudah selesai tugas saya ya Bapak Ibu. Bapak Al-Hafidh Eskom MMSI dan Ibu Bahria Fatwadini STMkom dari Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia Universitas Terbuka. Disilakan. Animasi dan tutorial atau screencast. Nanti Bapak Ibu bisa pilih dari beberapa video ini. Nah, ini adalah video jenis talking head. Ini yang bisa dimasukkan dalam format belajar interaktif. Jadi di sini video talking head itu lebih banyak dari sisi pakar yang mengalir begitu saja dan tidak ada skrip dalam naskah. Jadi pakar langsung berbicara di depan kamera. Ini dari jenis video talking head. Lalu selanjutnya ini ada tipe talk show. Ini talk show. Jadi kenapa kami menampilkan dari video tutorial radio? Jadi Bapak Ibu nanti bisa cari, mungkin ada beberapa stok yang bisa digunakan untuk dimasukkan ke dalam bahan interaktif. Jadi kita sudah banyak, sekitar ratusan atau mungkin sekarang sudah 1000 jenis video tutorial radio yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam bahan interaktif.
Jadi daripada cari ke stok sumber lain, sudah pasti ini total creativity tag-nya adalah jenis yang memang sudah lisensinya sudah tidak dipermasalahkan. Oke, ini dari jenis video lecturing. Ini sama, jadi pakar itu berbicara mengalir dengan bantuan PowerPoint. Ini syuting ada di studio kami di P2M, di Pusat Multimedia. Ya, jadi intinya pakar itu mempresentasikan untuk PPT-nya jadi di depan layar touch screen. Jadi nanti pakar akan berbicara di situ langsung di depan kamera, dan ini membutuhkan proses syuting. Jadi nanti Bapak Ibu jika ingin memang syuting seperti ini, itu bisa disampaikan ke pengampu untuk dilakukan syuting di pusat produksi multimedia. Yang penting syaratnya itu harus punya PowerPoint seperti itu. Jadi nanti bantuan dari pengampu untuk membuat surat kepada kami untuk syuting di pusat produksi multimedia. Ini lebih bagus hasilnya dan lebih berkualitas tinggi di sini. Ini juga sama, ini contoh kedua, ini syuting di kami juga, di studio kami. Ini dilakukan 2 tahun yang lalu, masalah ini dilakukan oleh Prof. Chip, itu dengan mengirimkan PowerPoint, dan PowerPoint-nya nanti kita olah lagi, dan di sini kita lakukan proses insert video juga. Di sini ada video-video tambahan di sini. Oke, jadi intinya ini yang kami sarankan sebaiknya seperti ini dibanding dengan mencari video di YouTube atau di sumber-sumber lain, karena sudah pasti untuk video jenis ini sudah pasti miliknya universitas terbuka. Selanjutnya ini video grafis, jadi memang Bapak Ibu jika memang punya kemampuan untuk membuat video grafis, jadi dipersilahkan seperti ini. Jadi banyak sekarang aplikasi atau software yang free di luar sana itu bisa kita gunakan untuk membuat animasi PowerPoint seperti ini. Itu silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu ini ada video demonstrasi, jadi mungkin ada naskah atau bahan ajar yang memang butuh demonstrasi, sifatnya video-video ini memang tidak bisa digambarkan melalui teks, itu bisa digambarkan melalui video. Ini juga kami bisa memfasilitasinya, tapi syaratnya nanti kita minta naskah, bentuk naskah. Naskahnya sendiri mungkin bisa bentuk dalam bentuk audio dan video, itu aja teks. Jadi kami sampaikan ke pengampu, nanti juga sama suratnya disampaikan ke kepala pusat produksi multimedia, seperti itu. Dan dilakukan proses syuting nanti. Nah, ini juga screencast. Ini adalah solusi lain yang lebih mudah untuk dibuat menggunakan screencast seperti ini. Oke. Jadi intinya gini, screencast ini adalah video yang dibuat sendiri oleh penulis atau pengampu nanti. Ini menggunakan Office 365. Jadi seperti Bapak dan Ibu presentasi biasa seperti sekarang, ini kami lakukan sekarang. Nanti Office 365 itu bisa langsung merekam di situ. Oke, sekarang saya bisa langsung merekam presentasi saya di sini. Jika saya sampaikan, mungkin saya duduk di sini, nanti webcamnya itu sendiri itu akan langsung menyorot muka saya di sini. Jadi dengan Office 365 yang Bapak Ibu gunakan itu bisa merekam slide sekaligus muka dan sekaligus suara Bapak Ibu, itu nanti direkam dan dapat diekspor langsung ke format MP4. Ini adalah cara paling mudah untuk digunakan. Jadi menggunakan PPT nanti bisa langsung direkam dan diekspor hasilnya seperti itu. Contoh.
mungkin nanti akan saya demokan aja di akhir sesi. Yang digunakan adalah template standar dari kami. Jadi Bapak Ibu nanti mengunduhnya, kita siapkan link. Jadi menggunakan selendang selingkung itu standar kita ketik. Jadi tidak membuat slide itu dengan masing-masing beda. Jadi kami siapkan dengan selingkung yang format dari ketik. Kami siapkan nanti PPT kosong seperti itu. Kami masukkan ke server kami. Tapi jika Bapak Ibu punya video lebih dari 5 menit, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dimasukkan di tautan nanti, di tautan. Jadi jangan dimasukkan di inject. Kalau ini kami inject 2 menit. Setelah itu jadi backlink nanti. Kalau yang lebih dari 5 menit. Jadi misalkan 1 KB atau 1 modul itu ada 10 video nggak masalah. Tapi satu wajibnya maksimal 5 menit. Selebihnya backlink. Gitu. Satu video ini adalah video yang ada kata penghubungnya atau interactivities-nya. Oke, nanti saya contohkan. Ya nanti pada dicontohkan formatnya nanti. Jadi ada satu video 5 menit ini yang nanti ada kotak yang nanti disampaikan Mbak Riri, itu ada kata penghubung. Jadi mahasiswa itu secara langsung akan menonton video. Tadi ini kualitas video. Jika video rendah nanti gambar tidak jelas. Lalu link video atau artikel tidak aktif. Ini juga sering kami jumpai. Jadi ada video atau artikel itu sudah tidak aktif lagi. Lalu form tidak selesai form dan salah mengirim file serta tes formatif. Nah ini juga banyak kami jumpai. Jadi untuk S1 standar pedoman untuk penulisan BHI kami adalah untuk S1 itu menggunakan pilihan berganda 10. Jadi tes format itu menggunakan pilihan berganda 10. Jadi banyak kami jumpai itu ada yang esai, ada yang benar salah. Tapi standar BHI yang buat S1 adalah pilihan berganda untuk 10 soal. Seperti itu. Nah ini tadi tidak ada kata penghubung untuk videonya. Jadi videonya hanya benar-benar video, tidak ada instruksi untuk mahasiswa untuk melihat videonya tersebut. Oke, ini mungkin saya akan coba ya demokan sedikit gimana sih cara melihat video YouTube yang memang berlisensi Creative Commons. Tapi kembali lagi kami sampaikan, jadi kami tidak merekomendasikan untuk YouTube. Kalau bisa buat sendiri untuk Bapak Ibu, karena YouTube itu ya tadi suatu saat mungkin pemiliknya akan mencabut hak izinnya seperti itu. Oke, ini YouTube. Misalkan kita cari dengan judul Pancasila misalkan. Oke, atau kita cari hukum misalkan, hukum undang-undang. Hukum pidana. Oke. Nah, ini kita cari dengan judul Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terlihat di sini adalah semua video yang memiliki judul dengan Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, gimana caranya kita supaya bisa melihat itu video Creative Commons atau bukan? Itu kita lihat dengan cara memfilter. Di sini ada klik filter. Nanti fiturnya ada Creative Commons. Klik Creative Commons. Dan inilah video yang berlisensi Creative Commons. Jadi tidak sebanyak video yang tadi yang awal. Jadi memang sedikit orang yang memberikan videonya secara gratis, pasti itu sudah pasti. Nah, gimana cara detail yang kita melihat untuk video itu Creative Commons atau bukan? Kita klik videonya. Ya, di sini terlihat di bawah ada lisensi bertulisan Creative Commons Attribution atau Reuse Allow. Nah, ini terlihat sini. Ini berarti tandanya video ini adalah video dengan Creative Commons atau boleh digunakan. Jadi
yang pastikan Bapak Ibu untuk videonya itu semua menggunakan Creative Commons seperti ini. Apalagi terutama video yang tadi wajib yang 1 menit atau yang maksimal 5 menit. Nah selanjutnya misalkan Bapak Ibu mencari judul terus ada yang referensinya bahasa Inggris misalkan. Oke, kita misalkan bahasa Inggris. Misalkan computer science. Oke, kita cari dengan ya, ini bahasa Inggris kan, oke. Nah, ini seolah-olah inilah video yang memang kita cari, ternyata yang ini paling cocok untuk dimasukkan dalam modul. Ternyata bahasa Inggris, jadi mau digunakan untuk video BAI. Pertama pastikan dulu ini adalah format BAI atau format Creative Commons tadi. Nah ini ternyata bukan Creative Commons karena tidak ada retribusi Creative Commons di sini videonya. Sebenarnya video ini bisa digunakan. Tapi jangan apa ini saya contohkan bagaimana kita mengambil translate atau teks yang nanti akan kita gunakan untuk dimasukkan di dalam video ini untuk bahasa Indonesia-nya. Ini kita klik, lalu kita klik di sini ada transkripnya nggak ada nih. Oh, belum login ya. Sorry. Oke, kita just jangan login. Nah ini dia biasanya di sini nanti di sebelah kanan ini ada transkrip. Dia akan memperlihatkan translate dari setiap yang dibicarakan oleh narasumber. Ini kayaknya harus login dulu nih. Oke, ini harus login dulu. Jadi nanti diambil transkripnya, di copy, lalu nanti masukkan ke dalam Google Translate. Bapak Ibu translate di situ dan dikirimkan kepada kami video beserta transkripnya. Durasinya pun sudah otomatis nanti dari YouTube sudah diperlihatkan. Di setiap apa yang dikatakan oleh narasumber itu akan ada di menit berapa sampai berapa. Seperti itu. Selanjutnya ini akan saya contohkan juga bagaimana kita mencari gambar yang berversi Creative Commons atau public domain, terutama di Google Image. Ya ini misalkan kita cari dengan kata kunci tadi Pancasila. Ini kita search gambarnya. Ini sama, kita tidak melihat apakah gambar ini sebenarnya boleh digunakan atau enggak, atau boleh kita ambil. Itu sama. Jadi yang caranya gimana supaya kita bisa melihat bahwa ini adalah gambar yang boleh kita gunakan kembali atau Creative Commons. Itu kita klik di sini ada alat, lalu ada hak penggunaan, lalu kita pilih yang lisensi Creative Commons di sini. Nah inilah gambar-gambar yang dites lisensi Creative Commons. Inilah sebenarnya gambar-gambar yang boleh diambil oleh siapapun, tapi sebaiknya nanti tetap dicantumkan linknya di situ. Inilah gambar yang public domain, jadi boleh digunakan. Nah di sini terlihat ada tulisan Wikipedia Commons. Ini berarti gambarnya digitalisasinya free atau boleh digunakan kembali. Seperti itu. Oke, ini tadi yang sempat saya mau sampaikan. Jadi di video PowerPoint sendiri, misalkan Bapak Ibu mau membuat video dari PowerPoint itu sangat mudah menggunakan Office 365 ini. Jadi cukup kita gunakan PPT kita siapkan di sini. Lalu di sini ada pilihan record di PPT di PowerPoint. Nah, saat kita pilih record di sini, itu kita akan merekam hasil
slide kita yang ada di layar di PowerPoint. Nah, kita bisa atur untuk tampilan gambarnya. Ini. Nah, ini ada gambar saya ini. Sudah kita siapkan semuanya. Lalu kita pilih record lagi dan kita pilih from beginning. Nah, nanti dia akan merekam dari semua layar di sini. Udah merekam ya? Belum. Oke, seperti ini kurang lebih tampilannya. Sorry. Nah. Oke, kita rekam, lalu nanti kita cukup berbicara saja seperti kita presentasi. Ini tombol rekamnya nanti akan hidup. Ini karena sudah pencet rekam tadi, jadi ini sudah direkam. Dan nanti seperti mengalir aja, kita seperti presentasi di sini, kita berbicara soal ada pesertanya, tapi tidak ada, kita berbicara di depan laptop seperti kita presentasi. Lalu kita next, terus seperti itu. Kita next lagi, berbicara terus kita pastikan sampai dengan maksimal 5 menit. Setelah selesai, kita pilih stop di sini. Lalu kita stop, nanti hasilnya kita ekspor. Kita ekspor videonya. Oke, kita ekspor. Mungkin karena saya lagi presentasi soalnya jadi nggak kelihatan. Kita ekspor. Dan nanti hasilnya sudah terekam jadi MP4. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah cara yang paling sangat mudah untuk digunakan membuat video. Jadi Bapak dan Ibu cukup menggunakan PowerPoint, merekam sendiri dengan tadi slide yang sudah kita siapkan dengan PPT format putih. Kita masukkan PPT-nya mungkin sekitar 4 atau 5 slide. Biasanya rata-rata segitu, nanti untuk merekam berdurasi 5 menit. Itu video yang sangat baik untuk digunakan daripada kita gunakan YouTube seperti itu, dan sangat mudah. Tapi memang Bapak Ibu ingin berkreasi lagi menggunakan tadi yang mungkin yang mau syuting di studio atau menggunakan naskah yang sifatnya nanti ada talk show atau talk head, itu nanti bisa diskusi dengan pengampu dan nanti suratnya dilayangkan ke Pusat Produksi Multimedia. Dan nanti biasanya kita agendakan untuk melakukan proses syuting videonya seperti itu. Tapi yang cara mudah adalah seperti ini, yang PowerPoint. Jadi kami tidak menganjurkan juga untuk yang YouTube, walaupun itu boleh, tapi sebaiknya gunakan yang PowerPoint ini aja. Karena ini sangat mudah, dan di kami di Pusat Produksi Multimedia, kami juga untuk melakukan pengecekannya pun sangat mudah dan gampang, dan sudah pasti ini berlisensi dan rekaman seperti itu. Oke, mungkin sementara sampai di sini dulu sebelum ke sesi nanti Mbak Riri akan masuk lagi ke sesi komponen multimedia secara detail. Yang tadi Mas Hafid sampaikan ada kita punya ini ya, license free pick yang satu dan storyblog yang memang Bapak Ibu bisa cari di 3 platform 3 website ini, sertakan source-nya, nanti kita akan downloadkan yang versi license-nya. Oke, kita langsung aja. Bapak Ibu boleh buka slutacid /slide ini. Apakah Bapak Ibu semua udah punya format penulisan BAI? Boleh masuk ke slutacid /slide. sl.ut.ac.id
slide. Ini di situ ada nomor 404 itu format penulisan BAI untuk diploma dan sarjana. Tampilannya seperti ini. Sudah dapat semua? Sudah. Slide. Ada yang sudah berhasil? Slide yang nomor 4 ya? Nomor berapa, Bu? Nomor berapa? Nomor 04 itu ada ya. Format penulisan BAI diploma dan sarjana nomor 4. Ya, oke. Udah ada yang bisa buka berarti. Seharusnya yang lain bisa juga ya. Oke, tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah format Word yang Bapak Ibu bisa gunakan. Oke, ini adalah template BAI-nya. Nanti Bapak Ibu sertakan di sini, tinggal diedit judulnya, nama penulisnya. Nah, ini ada untuk CPK-nya setiap modul, ya kan? Terus judul kegiatan belajarnya apa? Untuk pendahuluan juga sudah ada formatnya. Nah, ini seperti ini judulnya, judul KB-nya apa, dan ini materinya. Ini beberapa format yang memang kita sudah sediakan KB-nya untuk Bapak Ibu bisa gunakan, copy paste lagi. Lalu ini ada beberapa ketentuan gambar. Kita harapkan gambar yang Bapak Ibu dapatkan itu, atau dari tadi link yang sudah saya sampaikan, atau image lain yang memang kita harapkan adalah kualitasnya, resolusinya baik. Lalu setiap gambar diharapkan disertakan oleh sumbernya ya Bapak Ibu. Dicantumkan juga Bapak Ibu mengambil gambarnya dari mana, tolong sertakan sumber gambarnya. Nah, ini di sini ada template. Ya. Nah, ini template yang tadi disampaikan Mas Hafid. Di sini adalah sebenarnya videonya. Bapak Ibu tinggal capture aja, nggak usah insert videonya gitu ya. Capture videonya atau source-nya aja. Nah, di sini tadi yang sudah disampaikan, kita punya format adalah pengantar video. Jadi mahasiswa akan melihat di sini. Silakan sebagai pengantar video simak penjelasan lebih mendalam video berikut tentang pemahaman Creative Commons dan jenis-jenisnya, seperti itu. Ya, ini video 5 menit. Ini tadi misalnya yang Pak tadi yang hukum menanyakan sumbernya, tetap juga disebutkan di bawahnya sumbernya ya. Sumbernya disertakan. Nah, ini ada satu komponen lagi namanya link. Ini link bisa link video lainnya ataupun link artikel, jurnal apapun itu bisa Bapak Ibu sertakan di sini. Ini ada contoh yang tadi in-text activity yang dia bisa membedakan kalau ini adalah in-text gitu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu copy paste, ganti di sini in-textnya yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Oke, ada juga yang namanya quotes, kutipan atau kutipan, itu Bapak Ibu juga bisa gunakan. Ini jadi juga bisa mencapai tadi apa? Minimal 40 halaman ya. Lumayan ada pengayaan ini yang bisa memperbanyak halaman. Kalau untuk struktur lainnya itu hampir sama seperti BAC yang sebelumnya. Ada latihan, ada bentuk latihan, rangkuman, tes formatif yang opsinya hanya ABCD, dan juga kunci jawaban. Kunci jawaban itu selain jawabannya kuncinya A, B, atau C, atau D, disertakan juga penjelasannya. Kalau ini juga ada format style apa yang kita gunakan untuk daftar reference pusaka, misalnya itu juga glosarium, lampiran, dan juga riwayat penulis. Di sini juga ada beberapa ketentuan riwayat penulis. Di sini nama penulis beserta gelar, foto diharapkan yang disertakan ada resolusinya besar,
Untuk riwayat penulis paling tidak maksimal untuk 1000 karakter saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam slide tadi itu juga link tadi itu ada yang namanya surat pernyataan. Jadi kami sebagai P2 Bank akan menerima naskah masuk dari fakultas. Kami akan telaah medianya, dari komponen-komponennya, dari prasyaratnya, apakah license atau tidak. Kalau memang sudah komplit, kami akan memberikan namanya surat pernyataan penggunaan media ataupun surat pernyataan license. Kalau memang Bapak Ibu sudah mendapatkan si video license itu. Jadi ini salah satu contohnya. Kami akan meminta Bapak Ibu untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai kalau ini tentang pernyataan license. Dan ini akan yang kami akan lengkapi. Jadi Bapak Ibu tinggal tanda tangan aja. Ini hasil telah kami bahwa di sini ada screenshot tentang kalau itu benar-benar sudah sisi atau Bapak Ibu sudah komen untuk izin seperti itu dengan durasinya. Ada juga yang namanya surat pernyataan hak menggunakan. Itu adalah video yang memang Bapak Ibu buat. Nah, kita minta surat pernyataan kalau universitas terbuka hak menggunakan video dari yang Bapak Ibu sudah kembangkan. Itu untuk semua setelah kami telah overall untuk komponen dan persyaratan sudah komplit dan siap untuk diproduksi selanjutnya, kami akan mengirimkan surat pernyataan ini dan meminta Bapak Ibu untuk menandatangani. Kita rencanakan untuk pengembangan modulnya sendiri nanti waktunya 8 bulan Bapak Ibu ya. Jadi 8 bulan itu silakan Bapak Ibu mengembangkan modulnya. Yang 3 SKS 9 modul, yang 2 SKS 6 modul, yang 4 SKS itu 12 modul gitu ya, kira-kira sama Bu. Mau yang 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS tetap kita harapkan 8 bulan. Nah, kalau memang Bapak Ibu melihatnya itu berat, ya Bapak Ibu bisa membentuk tim. Ya, jadi nggak usah Bapak Ibu kerjakan sendiri. Silakan Bapak Ibu melibatkan teman-teman Bapak Ibu, mau berdua, mau bertiga, mau berempat, silakan saja ya. Silakan kembangkan dengan tim sehingga yang 9 modul itu bisa terselesaikan dalam waktu 8 bulan. Hanya saja memang yang kita undang kemari adalah hanya yang nanti akan menandatangani kontraknya saja. Ya, jadi nanti misalnya Bapak Ibu ada bertiga, berempat, ya yang kita undang ya hanya satu aja Bapak Ibu saja gitu ya. Yang 2-3 orang lain lagi silakan nanti Bapak Ibu ajarkanlah bagaimana cara menulis modulnya dan sebagainya. Kira-kira itu Bapak Ibu mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Sanggup Pak? 8 bulan Pak? 2 BMP. Tapi silakan Pak, nanti bisa membentuk tim Pak, jadi bisa diperbantu. Terima kasih, udah terjawab ya pertanyaannya. Juga panduan praktikum untuk mata kuliah praktikum ya. Jadi 50 sampai maksimalnya 60 halaman. Ya, jadi silakan Bapak Ibu yang akan mengembangkan untuk materi-materi non hitungan minimal di 50 halaman ya. Kalau untuk yang materi hitungan di 30 sampai 40 halaman. Apalagi yang hitungan enak ya, banyak ilustrasi. Oh, nggak apa-apa. Jadi di sini terdiri dari cover depan, halaman Prancis, kemudian kata pengantar, daftar isi, tinjauan mata kuliah. Nah, ini bagian halaman awal ya. Yang nanti Bapak Ibu akan diberikan formatnya sebenarnya mulai dari daftar isi, tinjauan mata kuliah sampai dengan daftar riwayat hidup. Ini memang sudah satu kesatuan sesuai dengan format yang diberikan oleh P2BAM. Yang perlu dipastikan adalah jumlah SKS sama dengan menentukan jumlah modul. Tadi sudah disebutkan ya, jika memang SKS-nya itu 2, berarti
2 dikali 3 karena satu SKS sama dengan 3 modul gitu. Untuk yang dapat 3 SKS 9 modul, untuk yang dapat 4 SKS jadi 12 modul. Semangat Pak, bisa nanti honornya juga dikali 12 modul gitu ya, dikali banyaknya SKS. Nah, di dalam modul, kalau mungkin Bapak Ibu yang menulis buku konvensional, jelas ya, ada bab, kemudian ada subbab. Kalau di BMP kita sebutnya modul, kemudian subbabnya adalah kegiatan belajar. Jadi disebutnya kegiatan belajar. Satu modul terdiri dari 2 sampai 4 kegiatan belajar. Bagaimana menentukannya? Konsultasikan kepada fasilitator sebagai pengampu, karena ini menunjukkan kedalaman materi. Jadi mau berapa materi sih yang kita tuliskan tergantung capaian mata kuliahnya. Seperti itu. Kemudian ini tampilan data isi, kemudian ada modul, ada KB di sini. Kemudian di setiap modul Bapak Ibu bisa melihat nih, ada pengantar, uraian, latihan, rangkuman, tes formatif, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Itu wajib setiap modul ada. Jadi diharapkan jangan sampai terlewat, dicek lagi walaupun formatnya dikasih sampai daftar riwayat hidup, bisa dipilih aja mana yang dipakai, mana yang enggak. Yang penting bagian dari modul ini lengkap. Oke, boleh. Kalau berbicara tinjauan mata kuliah, itu hanya 1 kali ditulisnya Bapak Ibu di awal saja. Jadi nggak perlu setiap modul kita bikin tinjauan mata kuliah tidak perlu. Yang jelas di awal, karena ini masuk dalam halaman awal. Berisi deskripsi singkat ruang lingkup mata kuliahnya apa, kemudian capaian pembelajaran secara umum dan khususnya, kemudian juga manfaatnya seperti apa mahasiswa mempelajari modul ini atau BMP ini, dan terakhir adalah ditutup ada ini peta capaian pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengcopy paste dari RMK ke bagian tinjauan mata kuliah peta capaiannya. Selanjutnya, nah ini pendahuluan itu setiap modul wajib ditulis. Jadi itu overview dari modul itu, menggambarkan materi apa, kemudian berapa KB. Formatnya juga sudah ada di file yang tadi Bapak Ibu sempat download, ikutin aja formatnya dari itu. Selanjutnya, nah baru kita masuk ke KB. KB ini ada pengantar, uraian, latihan. Jadi kalau misalkan dia ada 2 KB, ada pengantar, uraian, latihan, rangkuman, dan termasuk tes formatifnya. Sedangkan untuk bagian pengantar dan uraian ini sudah masuk ke inti dari materi yang akan disampaikan. Dia berupa konsep atau teori, ya. Kemudian harus runut sistematis, itu jelas. Kemudian juga mulai masuk penggunaan ilustrasi. Tadi sudah dijelaskan ya, ilustrasi itu minimal 3 per KB. Kemudian multimedianya sudah jelas, video maksimal 1 per modul. In-text activity-nya 2 per modul. Ya. Tinggal disesuaikan mana yang memang perlu diberikan materi pengayaan atau tadi ada contoh kasusnya melalui video. Seperti itu. Next. Selanjutnya untuk latihan, nah ini Bapak Ibu perlu disimak kembali, dicek lagi berapa jumlah pertanyaan atau tugas yang ada di latihan. Kalau di in-text activity cukup 1, tapi dia bisa 1 itu kayak suruh mencari, kemudian menggambarkan, mengidentifikasi, kemudian menganalisis dalam 1 kalimat, itu boleh. Kalau di bagian latihan, dia terdiri dari beberapa soal, 1 sampai 3 pertanyaan yang sifatnya esai. Dan nanti juga harus dilengkapi petunjuk jawaban.
Kunci jawabannya bisa secara eksplisit atau implisit, tapi Bapak Ibu harus mencantumkan di halaman berapa mahasiswa dapat menemukan jawaban yang tepat. Seperti itu. Oke, jadi dicek kembali latihannya dan juga petunjuk jawaban latihan. Kemudian setelah latihan ada rangkuman. Rangkuman ini intinya ya esensi materi dari satu KB. Jadi per KB itu ada rangkuman, sama seperti latihan juga per KB, kemudian tes formatif juga per KB. Kemudian juga dikemasnya secara singkat, nggak perlu banyak-banyak, cukup satu halaman juga. Satu halaman A4 itu sudah cukup banyak ya sebenarnya. Jadi intisari atau abstraksi dari materi yang diberikan di KB tersebut. Kemudian setelah rangkuman dilanjutkan ada tes formatif. Nah, tes formatif ini biasanya menguji ya bagaimana secara kognitifnya mahasiswa, apakah dia sudah memahami, jadi sebagai bentuk evaluasi dan refleksi pemahaman materi yang disajikan dalam KB. Di sini bentuknya tes objektif 10 butir. Tadi dimintanya itu kalau dari tim P2BAM wajib objektif, artinya pilihan ganda. Sebenarnya kalau kami itu bisa memilih bisa objektif atau uraian. Karena uraian sudah dilakukan di latihan, maka tes formatif harus berbentuk objektif tes. Ini 10 soal pilihan ganda. Lalu ada umpan baliknya dalam bentuk kunci jawaban yang ada penjelasannya. Seperti itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti biasanya tim P2BAM layoutnya sudah dilengkapi dengan skornya, presentasinya seperti apa. Jadi mahasiswa secara mandiri bisa menghitung jawaban benarnya seperti apa, dapat berapa skornya. Untuk daftar pustaka tadi juga sudah disampaikan, intinya sama ya, seperti kita menulis tulisan akademik. Bagaimana kita cara citasinya, kemudian menuliskan daftar pustaka sesuai dengan apa style ya. Itu wajib Bapak Ibu ada, karena kebanyakan penulis BMP banyak banget sumbernya, tapi lupa yang bagian ini tuh ngutip dari mana, citasinya tidak dicantumkan. Jadi kami biasanya fasilitator mengecek kembali untuk kelengkapan daftar pustaka dan citasinya. Ya itu yang agak ribet. Sebenarnya kan nggak pakai menilai juga, tetapi kami pengen Bapak Ibu tuh tidak apa bahasanya tuh ya, tidak disibukkan untuk Bu revisi daftar pustaka, Bu revisi. Itu kan hal kecil ya. Jadi silakan Bapak Ibu dari awal sudah disiplin untuk memasukkan citasinya. Oke, untuk glosarium juga, untuk yang saat ini ya dari pengembangan tahun kemarin ternyata sudah diminta dikhususkan untuk istilah-istilah khusus. Ya. Jika memang ada istilah ilmiah, istilah hukum gitu ya, yang memang sulit diartikan, gunakan glosarium. Karena kami di BMP-nya tidak ada footnote ya, tidak ada footnote penjelasan di bawahnya, jadi bisa menggunakan bagian glosarium. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kalau yang sudah diisi, di sini nanti akan ada kegiatan belajar. Nah, setiap modul biasanya KB-nya tidak berurutan dari modul 1 ke modul 2, tidak KB-nya berubah ya. Jadi saya pernah menemukan kasus di modul 1 itu KB-nya 2. Pas dilihat di modul 2 itu KB-nya 3. Pas saya baca, KB di modul 2 nomor pertamanya itu 3. Jadi dia berurutan. Itu tidak tepat ya. Jadi kalau modul 1 KB2 berarti ya KB-nya ada 2, berarti KB1 dan KB2. Kemudian di modul 2 ada 3 KB, berarti ada KB1, KB2, KB3. Itu sebenarnya hal sepele atau hal yang mudah ya, tapi kadang
penulis mungkin punya tim, lupa memberikan info, jadi berurutan semua karena filenya gabung gitu ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan kembali untuk penomoran KB. Nah, kalau diaplikasikan multimedia atau tadi interaktifnya itu bisa Bapak Ibu di awal, boleh di awal ya, videonya ditaruh di awal, atau kalau dicontoh filenya di akhir sebelum rangkuman itu juga boleh, tergantung permasalahan atau materi mana yang tepat nih dikasih pengayaan ya. Posisinya itu tergantung dari materi mana yang harus dilengkapi pengayaan. Kalau in-text activity ini juga bisa, jadi nanti ini udah ada pemaparan, kemudian di sini ada in-text activity, itu pun juga disesuaikan dengan materi mana yang memang mahasiswa wajib untuk merefleksikan kembali kemampuan mereka. Oke, nah ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu mungkin ya. Jadi bagi yang sudah pernah menulis BMP sudah jelas ya, sudah berpengalaman, nominalnya juga sudah tahu, pajaknya juga sudah tahu. Yang terpenting kita untuk penandatanganan kontrak bisa tertib ya. Modul yang sudah dikembangkan, jika itu satu SKS berarti 3 modul atau keseluruhannya dikumpulkan di akhir bulan keempat sejak bulan ini gitu ya, karena sejak penandatanganan kontrak. Kemudian untuk yang 2 SKS 3 modul, nanti sisanya akan ada di akhir bulan atau di bulan ke-8. Kemudian yang 3 SKS 5 modul, kemudian di bulan ke-8 itu 4 modul. Dan untuk yang 4 SKS di bulan ke-4 6 modul dan sisanya ada di bulan ke-8. Jadi dalam 1 tahun yang sama kami harapkan bisa sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan oleh UT. Karena cukup dalam 1 tahun ini kita harus produktif terus ya Bapak Ibu. Khawatirnya kalau tidak selesai di tahun ini, materi Bapak Ibu sudah tidak mengikuti perkembangan keilmuan lagi. Jadi bisa selesai di tahun ini. Itu mungkin terima kasih saya ucapkan. Tapi ada satu yang terpenting Bapak Ibu, untuk penandatanganan kontrak tadi Bapak Ibu sudah diminta ya identitasnya untuk pengisian surat kontrak. Nah nanti Bapak Ibu itu bisa menandatangani kontrak secara online, bisa secara mandiri. Jadi nanti akan diberikan email oleh tim panitia, kemudian tanda tangan, lalu kirimkan kembali ke kami. Kalau Bapak Ibu ingin mengerjakan dahulu, baru penandatanganan kontrak di akhir saat workshop kedua. Jadi pilihan Bapak Ibu apakah mau mengerjakan dulu atau penandatanganan kontrak. Kalau mau menandatangani kontrak biar jelas apa saja klausulnya, bisa nanti kami kirimkan email surat kontraknya. Silakan Bapak Ibu tandatangani, selanjutnya dikembalikan ke kami. Seperti ini. Penyampaian penyelesaian atau pengerjaan individual. Kemudian jika mungkin setelah ini ada penyamaan persepsi dari masing-masing prodi, itu juga dipersilakan. Setelah ini juga materi-materi yang tadi dipaparkan itu Bapak Ibu bisa akses, saya di pinggir aja deh. Bisa akses di ini nih Bu. Ini ada scan untuk data kontrak sebelah kiri dari Bapak Ibu, dan sebelah kanan ini untuk materi presentasi yang dipaparkan oleh oleh Ibu dan Bapak pemateri. Dan di situ juga nanti ada lengkap untuk kelengkapan penulisan BAI-nya, tapi memang nanti akan diupdate kembali karena tadi juga ada beberapa tambahan materi. Kemudian kalau misalkan sulit untuk mengakses barcode, nanti mungkin bisa minta ke fasilitator masing-masing juga. Kemudian setelah itu acara
Oh ya, untuk istirahat, sholat dan makan nanti dijadwalkan pada pukul 18 sampai 19.30 dan makan malamnya itu di Wisma 2 maksimal pukul 19.30 ya Bapak Ibu. Karena setelah itu Bapak Ibu akan melanjutkan kerja individual di ruangan ini kembali. Jadi nanti malam ada snack juga untuk menghangatkan Bapak Ibu yang mungkin jauh dari pasangan masing-masing gitu ya. Jadi nanti bisa ada susu jahe juga. Di sini ada snack juga. Bapak Ibu bisa melanjutkan kerja individualnya sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian untuk besok dan juga lusa itu acaranya akan dilaksanakan di Wisma 2. Wisma 2 dan Wisma 3 tempat Bapak dan Ibu menginap. Jadi kalau yang belum check-in bisa check-in setelah ini saat waktu istirahat jalan kaki, karena naik apa jalan kaki karena kebetulan jaraknya dekat, hanya berselang 2 gedung dari sini, jadi sedikit berolahraga mungkin ya. Kemudian sarapannya itu akan ada pada pukul 7 sampai pukul 8.30. Dilanjutkan dengan kerja individual kembali. Dan nah ini mungkin terkait pergantian atau penggantian biaya perjalanan Bapak Ibu, mohon untuk dilaporkan ke panitia atau bisa lewat fasilitator masing-masing. Dan untuk seperti yang disampaikan di surat bahwa uang saku akan didapatkan pada hari pertama dan hari kedua sebesar 120.000. Kemudian Bapak Ibu untuk hari ketiga itu hanya akan mendapatkan sarapan dari penginapan dan uang harian sebesar Rp370.000. Seperti itu. Kemudian takutnya ada yang kelewat. Nah, untuk rundown lengkapnya mungkin Bapak Ibu bisa mengakses di email masing-masing yang kemarin sudah dikirimkan oleh FKIC Putek. Seperti itu.